Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang hadir di gedung gereja maupun yang beribadah melalui kanal YouTube. Kita bersyukur di hari Minggu ini kembali kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini kita boleh tenangkan hati, kita arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Kita boleh tilik, apakah sungguh kita merindukan Tuhan, merindukan untuk menyembahnya. Mari ambil waktu untuk tenang, kita bersaat teduh. Ku lihat hidupku dan
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat berkumpul sekali lagi dalam minggu ini untuk beribadah dan menyaksikan firman serta memuji Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama sebagai panggilan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 145 ayat pertama dan yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Dan sebagai votum ibadah kita pada pagi hari ini, kita meyakini bahwa dan memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Yesus Kristus, Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Amin. Kita datang berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari dengan penuh syukur dan hati limpah sukacita, kita beri puji, kita beri hormat bagi Raja segala Raja, nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan kita. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Silahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam pengakuan doa, pengakuan dosa kita pada pagi hari ini. Kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita ada pelanggaran di dalam perkataan, pikiran, perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan di dalam pengakuan dosa ini Bapak Ibu, kita akan mengaku dosa dengan pengakuan secara litani, pengakuan doa secara dosa secara litani. Saya akan membacakan bagian P dan Bapak Ibu sekalian akan membacakan bagian J. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasih,
Kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan kami, dan ketidaksetiaan, pelanggaran hukum-hukum-Mu yang suci, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran, pengharapan, pementingan diri, dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Bersama-sama, berilah kami pengampunan dosa dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji syukur karena kita telah mendapatkan pengampunan dosa daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai berita anugerah bagi kita, terambil dari surat Roma pasal 4 ayat 7 sampai ke 8. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Anugerahnya yang menyelamatkan kita, anugerahnya jugalah yang memampukan kita untuk hidup setia sebagai anak-anak Allah yang berkenan di hadapannya. Mari saat ini kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan yang telah beranugerah menyelamatkan dosa-dosa kita. Bersama kita nyatakan pembaharuan komitmen yang kita bacakan bersama dari Galatia 6 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Silakan duduk kembali. Kiranya adalah doa kita yang tidak putus, meminta kepada Roh Kudus memenuhi hati kita dengan kuasa-Nya, memimpin kita, menolong kita, mengerti akan kehendak-Nya melalui penyataan firman-Nya. Roh Kudus penuhi daku, sinarilah hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, gantilah dengan terang yang tetap. Bersama kita nyanyikan pujian. Tuhilah
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah ini pada pagi hari ini. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk berkumpul bersama, memuji, beribadah, menyaksikan firman-Mu. Tuhan, sebentar kami jemaat-Mu akan belajar firman-Mu dan menyaksikan firman-Mu. Kiranya Engkau menjamah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga firman yang kami dengar tidak begitu berlalu saja, tetapi kami boleh menyimpannya, kami boleh berbuah dan melakukannya di dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan di dalam segala keterbatasan, Engkau berkati dan Engkau tolong dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau menyapa kita. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik ya, meskipun kemarin hujan di hari Sabtu dan mendung begitu, tetapi itu tidak melemahkan semangat kita untuk belajar kembali, diisi kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, untuk tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu giat bekerja dalam hidup. Giat bekerja dalam hidup. Saya mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab kita, baik Alkitab buku maupun Alkitab elektronik di dalam HP kita ataupun nanti ada di dalam layar LCD. Kita membaca dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 12. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 12. Kita akan membaca secara bergantian Bapak Ibu. Saya akan membacakan ayat yang ke-6. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih membaca ayat yang ke-7. Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Dan tidak makan roti dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita tadi adalah giat bekerja dalam hidup. Nah, saudara dan Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kira-kira perasaan kita atau tanggapan kita ketika kita berjumpa dengan orang yang suka mengurusi urusan kita atau urusan orang lain? Atau ada orang yang suka ikut campur urusan orang lain atau urusan kita? Atau kita berjumpa dengan orang yang suka mengganggu hidup kita ataupun orang lain, baik di tempat kerja, baik di tempat pelayanan, baik di sekolah, ataupun di dalam rumah tangga. Kira-kira bagaimana perasaan kita Bapak Ibu jikalau ada orang
yang suka mengurusi urusan kita, yang suka mengganggu, yang suka ikut campur di dalam urusan kita. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Pastinya tidak jarang daripada kita akan merasa kurang nyaman, bukan? Karena kenapa? Kita akan merasa terganggu. Kita akan merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Karena pada dasarnya kita sebagai pribadi manusia tidak terlalu suka jikalau ada orang yang terlalu ikut masuk, terlalu ikut campur di dalam urusan ataupun hal-hal privasi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang hal tersebut, di dalam teks pembacaan kita pada saat ini, yaitu Rasul Paulus adalah sedang menasihati dan menegur sebagian daripada jemaat di Tesalonika. Beberapa orang di jemaat Tesalonika. Mengapa Paulus menegur atau menasihati mereka, Bapak Ibu? Karena rupa-rupanya di dalam jemaat Tesalonika itu ada beberapa orang yang memiliki gaya hidup yang tidak tertib, yang tidak teratur, yang tidak disiplin, yang suka menyebarkan hoax, yang suka mengurusi urusan orang lain, dan yang suka melakukan perdebatan yang sia-sia. Sehingga ketika Rasul Paulus melihat itu, Rasul Paulus menegur sebagian daripada jemaat tersebut agar secara keseluruhan tidak mengganggu jemaat lainnya. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada beberapa jemaat di Tesalonika, beberapa orang tersebut, agar mereka bertobat, agar mereka boleh berbalik, hidup tenang, hidup fokus di dalam pelayanan dan pekerjaan tanpa mengganggu ataupun mengurusi, melakukan hal-hal yang sia-sia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengetahui konteks, kondisi dan keadaan di dalam jemaat Tesalonika pada saat itu, bagi kita sekarang ini, untuk jemaat saat ini ataupun gereja Tuhan saat ini, yaitu GKK Banjarmasin, adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita renungkan. Yang menjadi pertanyaannya, giat bekerja seperti apa yang kita perlu lakukan? Sebagaimana tema kita adalah giat bekerja dalam hidup. Giat bekerja seperti apa yang dapat kita lakukan atau dapat laksanakan, wujudkan di dalam konteks kehidupan kita. Apa yang kita dapat wujudkan, aplikasikan di dalam hidup ini. Nah, melalui perenungan firman Tuhan Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar dua sikap untuk mewujudkan tema kita, yaitu giat bekerja dalam hidup. Sikap yang pertama Bapak Ibu adalah giat bekerja sembari memberi teladan hidup. Giat bekerja sembari memberi teladan hidup. Kita dapat menemukannya di ayat 7 sampai 9. Bapak Ibu, mungkin sosok Bapak Jokowi sudah tidak asing lagi, bukan? Yang ada di foto gambar beliau di LCD. Beliau adalah sebagai seorang presiden kita 2 periode. Nah, beliau Bapak Ibu memiliki semangat, memiliki antusias untuk apa? Untuk membangun negeri kita, membangun infrastruktur di mana-mana, entah pelabuhan, entah bandara, entah jalan raya, entah fasilitas umum lainnya. Bapak Jokowi begitu antusias dalam bekerjanya. Dia benar-benar menunjukkan keteladanan di dalam pekerjaannya. Sehingga Bapak Ibu mungkin kita pernah mendengar kalimat dari beliau, yaitu slogan daripada beliau, kerja, kerja, kerja. Bapak Ibu, dari bagian itu kita bisa menyaksikan bahwa dan membuktikan Bapak Jokowi benar-benar melakukan, mewujudkan, bekerja dengan semangat, bekerja dengan giat untuk apa? Untuk membangun negeri ini. Sembari beliau begitu semangat Bapak Ibu dalam bekerja, membangun negeri ini dengan baik, beliau juga menunjukkan keteladanan hidupnya. Apa keteladanan hidupnya Bapak Ibu? Beliau menunjukkan kesopanannya, keanggunannya, kerendahan hatiannya, kebaikannya ketika berhadapan dengan orang yang suka komplain dengan dia atau menghadapi keluhan masyarakat. Bapak Jokowi menghadapi dengan kesederhanaannya. Artinya, Bapak Jokowi menunjukkan sembari beliau giat bekerja, beliau juga menunjukkan keteladanan hidupnya. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang teladan hidup di dalam giat bekerja,
Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika juga menunjukkan bahwa beliau juga giat bekerja. Beliau sembari melayani, beliau juga, yaitu Paulus, adalah juga bekerja. Menunjukkan keteladanannya bagi jemaat Tesalonika. Menunjukkan panutan contoh hidupnya. Agar apa? Agar ia tidak menjadi beban bagi jemaat Tesalonika. Tetapi dengan satu tujuan Rasul Paulus ingin menjadi teladan bagi jemaat Tesalonika. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di ayat 7 sampai 9, di sana dikatakan demikianlah firman Tuhan, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Bapak Ibu, dalam bagian ini Rasul Paulus menyatakan atau menegaskan kepada kita dan juga kepada jemaat Tesalonika pada saat itu. Kerinduan Rasul Paulus adalah menjadikan pribadinya untuk memberikan teladan, memberikan panutan, memberikan contoh kepada jemaat-jemaat yang memiliki gaya hidup yang kurang teratur, disiplin, ataupun yang suka sembrono di dalam hidupnya. Sehingga bukan berarti dalam bagian ini juga Bapak Ibu, Rasul Paulus bukan berarti tidak berhak mendapatkan hak atau fasilitas dari jemaat Tesalonika, bukan. Tetapi di dalam kerinduan Paulus adalah bagaimana ia boleh menjadi berkat, ia boleh menjadi teladan, supaya jemaat Tesalonika dapat melihat dan boleh berubah dan menyatakan kasih dan hidup yang baik tertib di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, kita bisa menyaksikan Rasul Paulus tidak hanya sekedar pelayanan, tidak hanya sekedar menyampaikan kata-kata, teori, atau wacana, atau hal-hal apapun. Pesan-pesannya tidak hanya sekedar menyampaikan pesan-pesannya, tetapi Rasul Paulus membuktikan bahwa sembari dia melayani, sembari dia juga bekerja. Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa dalam konteks masa itu adalah gereja sedang di dalam perintisan atau gereja mula-mula. Berbeda halnya dengan hamba Tuhan sekarang, kalau sekarang kan cukup maju seperti Sinode GKKA ataupun Kalam Kudus. Sehingga Rasul Paulus memberikan teladan dan dia bekerja untuk tidak menjadi beban bagi siapapun juga. Sekali lagi harapan Paulus kepada jemaat yang ia bina, yang ia layani, yaitu jemaat Tesalonika, agar memiliki hidup yang tertib, hidup yang fokus, hidup yang menyenangkan Tuhan. Sembari giat bekerja, sembari juga memberikan teladan hidup yang baik. Bapak Ibu, berbicara tentang teladan hidup, Tuhan Yesus Kristus ketika datang ke dalam dunia ini juga menancapkan, memberikan kepada kita teladan-teladan hidup yang kekal, yaitu melalui ketaatannya, kerendahan hatiannya, kasihnya, kesetiaan Yesus Kristus sampai ia mati di atas kayu salib demi menebus dosa kita dan menganugerahkan kepada kita keselamatan. Sehingga Bapak Ibu, tak kala ketika kita bekerja, tak kala ketika kita mencari nafkah, tidak lagi hanya sekedar mencari nafkah, tapi kita boleh merujuk kepada Yesus Kristus yang telah memberi teladan. Kita juga boleh memberi teladan di dalam pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, sekolah, di dalam segala lini, segala bidang yang Tuhan percayakan bagi kita. Sehingga sebagaimana Bapak Ibu di dalam 1 Petrus ayat 2, pasal 2 ayat 21 mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus pun telah meninggalkan bagi kita teladan, dan kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan jiwanya, kita juga boleh berfokus mengikuti jejak daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, berbicara tentang giat bekerja sembari memberi teladan hidup. Kalau kita melihat juga kehidupan almarhum Pendeta Emeritus Paulina Lo, ya, atau yang kita kenal Muselo.
selama beliau juga bersama-sama hidup dengan kita, selama beliau melayani dengan kita, beliau juga memberikan, menancapkan bagi kita teladan-teladan hidup yang baik di dalam kasih-Nya, di dalam kebaikan-Nya, di dalam keteladanan, panutan, di dalam kesetiaan beliau. Beliau memberikan kepada kita teladan-teladan hidup yang baik sampai beliau dipanggil oleh Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita mengingat mulai dari gereja yang beliau bina, yang beliau pimpin, mulai gereja yang masih belum berkembang, sampai gereja yang sudah sampai pada posisi sekarang, beliau setia menunjukkan keteladanan kasih-Nya, menunjukkan juga kesetiaan dan kebaikan-Nya, dan juga pimpinan rohani yang Ia berikan, teladan rohani yang Ia berikan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau tadi Rasul Paulus adalah memiliki kerinduan untuk menjadi teladan bagi orang-orang sebagian daripada jemaat Tesalonika, agar mereka boleh menjadi garam dan terang. Bagi kita sekarang ini Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita sebagai anak Tuhan yang telah diselamatkan, yang telah dimerdekakan karena iman. Apakah kita juga memiliki kerinduan yang sama-sama seperti Rasul Paulus? Apakah kita memiliki kerinduan yang sama-sama seperti Yesus Kristus? Untuk apa? Di dalam segala bidang kehidupan kita. Entah kita menjadi seorang dokter, menjadi seorang guru, menjadi seorang ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, ataupun sebagai tenaga pelayan Tuhan, pekerjaan di kantor. Apakah kita memiliki kerinduan untuk memberikan teladan, untuk memberikan pengaruh yang baik, untuk memberikan panutan, contoh yang baik di dalam kehidupan kita? Sehingga keberadaan kita sungguh membawa terang dan damai sukacita bagi orang-orang lain. Sehingga keberadaan kita Bapak Ibu, kita tidak hanya sekedar mencari nafkah. Kita tidak hanya sekedar mencari uang. Tidak hanya sekedar mencari kebutuhan-kebutuhan hidup. Tapi ketika kita datang, kita bekerja, kita ada dimanapun Tuhan percayakan, kita boleh menjadi garam dan terang Kristus. Kita boleh menunjukkan kasih. Kita boleh menunjukkan keteladanan di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Keteladanan dalam hal apa? Keteladanan dalam cara berbicara, cara berkomunikasi dengan orang, cara mendekati orang, cara berperilaku, cara mengambil keputusan, cara mendekat dengan orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga sembari kita boleh giat bekerja, sembari kita juga memberi teladan hidup, sehingga kita boleh dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan. Poin yang kedua Bapak Ibu adalah bagaimana kita dapat mewujudkan giat bekerja dalam hidup. Yaitu giat bekerja tanpa sibuk mengganggu orang lain. Giat bekerja tanpa sibuk mengganggu orang lain. Ayat yang ke-6, 10-11. Bapak Ibu, mungkin kita tidak asing lagi ya, ataupun kita pernah mendengar sebuah kalimat "tak less do more" ya. "Tak less do more" ini adalah sebuah kalimat dari salah satu produk rokok tertentu. Nah, kalimat ini Bapak Ibu berarti sedikit bicara tapi banyak melakukan. Sedikit bicara, banyak aksi yang diberikan. Artinya Bapak Ibu, kalimat ini bertujuan untuk memotivasi karyawan, memotivasi para pekerja untuk meningkatkan produktivitas mereka, etos kerja mereka. Tanpa banyak bicara, tapi banyak aksi yang boleh dilakukan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang tak less do more, Rasul Paulus juga membuktikan hidupnya kembali. Untuk apa? Untuk menjadi dan memberikan teladan bagi jemaat di Tesalonika. Karena kenapa seperti tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa di jemaat Tesalonika itu beberapa orang memiliki gaya hidup yang kurang tertib, yang tidak teratur, yang suka sembrono, yang suka ikut campur dengan urusan orang lain, suka menyebarkan hoax, dan juga suka melakukan perdebatan yang sia-sia. Sehingga Rasul Paulus menegur akan hal itu, Bapak Ibu. Kalau kita memperhatikannya Bapak Ibu secara seksama dalam ayat yang ke-6, di sana dikatakan, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya. Bapak Ibu, dalam bahasa
aslinya itu memakai frasa ataktos, ya. Berarti tidak tertib, tidak teratur, malas kerja, menganggur, hidupnya semerawut. Dan juga di dalam ayat yang ke-11 di sana Paulus mengatakan bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan yang tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Di sana memakai frasa dalam bahasa aslinya yaitu periegazomai. Sehingga dari bagian ini ada orang-orang yang memiliki gaya hidup yang kurang sehat, yang suka menjadi benalu di dalam jemaat, yang suka menjadi pengganggu kepada jemaat. Sehingga Rasul Paulus menegur orang-orang yang suka mengganggu dan yang suka mengurusi dan bahkan yang mengacaukan jemaat. Sehingga dari bagian itu Bapak Ibu, Rasul Paulus menasihatkan, memperingati, menegur mereka dengan kasih Kristus agar mereka memiliki pertobatan, hidup fokus, hidup tenang, hidup melayani, hidup bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau kita melihat secara kalimat atau teguran Paulus secara keras di dalam kitab suci kita, Rasul Paulus mengatakan, jika seorang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya Bapak Ibu, Rasul Paulus merindukan satu perubahan kepada jemaat Tesalonika agar mereka boleh berubah dari gaya hidup, dari tingkah laku yang kurang sehat menjadi pribadi yang mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah kalimat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 sampai 12 mengatakan, Paulus mengatakan, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepada kamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Bapak Ibu, dalam bagian ini Rasul Paulus mengingatkan dan menunjukkan dalam ayat ini bahwa sebagai suatu kehormatan, sebagai suatu kebajikan ketika kita hidup tenang dan mengurus persoalan-persoalan sendiri untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sebuah kalimat yang saya ambil dari internet Bapak Ibu, yang saya parafrasekan ulang atau bahasakan ulang. Kalimatnya begini Bapak Ibu. Bila kita selalu sibuk mengurusi hidup orang lain, maka kita tidak akan sempat lagi memikirkan apa yang Tuhan katakan atau apa yang Tuhan kehendaki agar kita kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kita. Bila kita selalu sibuk mengurusi hidup orang lain, maka kita tidak akan sempat lagi memikirkan apa yang Tuhan katakan atau apa yang Tuhan kehendaki agar kita kerjakan dan lakukan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, dalam bagian ini bukan berarti kita tidak lagi memikirkan, memberikan perhatian kepada orang lain. Bukan. Kita tetap boleh memberikan perhatian, kasih kita kepada orang lain. Tetapi kita harus ingat, supaya kita juga jangan sampai mengganggu, membuat risih orang lain. Kita juga fokus, tertib di dalam melakukan bagian yang Tuhan telah percayakan bagi kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita telah menyaksikan bagaimana gaya hidup, pola hidup jemaat Tesalonika, sebagian daripada jemaat Tesalonika yang memiliki gaya hidup yang kurang teratur, tidak tertib, tidak disiplin, suka sembrono, menyebarkan hoax, dan juga menjadi pengganggu. Hal ini juga Bapak Ibu menjadi reminder bagi kita, menjadi pengingat bagi kita. Agar apa? Agar kita tidak sama dengan beberapa orang di jemaat Tesalonika tersebut. Tetapi apa? Kita boleh menjadi berkat, kita boleh memberi teladan, kita boleh membangun iman, kita boleh saling mengasihi dan mendoakan. Sehingga Bapak Ibu, kita tidak lagi menjadi pribadi yang kepo terhadap masalah orang lain. Kita tidak lagi menjadi pribadi yang ikut campur. Kita tidak lagi menjadi pribadi yang suka mengacaukan. Tetapi kita menjadi pribadi yang membangun, yang fokus bekerja, yang fokus melayani untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dari bagian ini Bapak Ibu, kita telah belajar bahwa di dalam mewujudkan giat bekerja dalam hidup, kita dapat mewujudkannya dalam aksi yang pertama, giat bekerja, sembari kita juga memberi teladan hidup. Yang kedua, sembari kita giat bekerja, semangat di dalam mencari nafkah, kita juga
tidak menjadi benalu bagi orang lain ataupun pengganggu orang lain. Tetapi kita boleh fokus, tertib untuk mempermuliakan Tuhan, melayani Kristus karena Ia telah bermurah hati kepada kita. Biarlah firman yang singkat ini Bapak Ibu menolong kita, membekali kita, sehingga ketika dimanapun Tuhan percayakan kita, apapun profesi kita, kita dapat mewujudkan giat bekerja dalam hidup, agar kita dapat menjadi garam dan terang. Biarlah firman ini juga menolong dan juga menuntun kita setiap saat. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita meminta pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami boleh belajar dari tema kami pagi ini, yaitu giat bekerja dalam hidup. Biarlah kami boleh giat mencari nafkah, mencari kebutuhan hidup. Sembari kami juga boleh giat untuk memberikan teladan, kasih, kesetiaan, kebaikan. Sehingga kami boleh menjadi garam dan terang. Sehingga kami boleh menjadi memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh giat bekerja, juga tanpa mengganggu orang lain. Tolong ya Tuhan, jemaat-Mu yang boleh mendengarkan pada saat ini. Engkau pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan mereka di dalam segala bidang, segala pekerjaan, di dalam segala aspek kehidupan yang mereka miliki. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita berdiri. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, mari dengan sepenuh hati kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sungguh kasih dan sukacita dari Tuhan makin berlimpah kita nikmati ketika kita bersekutu bersama dengan saudara seiman, seperti yang kita nikmati pada minggu hari ini. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyapa apakah ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali hadir bersama-sama beribadah di ruangan ini. Apabila ada, mohon kesediaannya untuk berdiri sejenak untuk kita bisa berkenalan. Baiklah, kalau begitu mari kita yang hadir di ruangan gereja saat ini juga boleh tengok kanan, kiri, depan, belakang. Berikan senyuman yang paling hangat untuk saudara-saudara kita. Pastinya kehangatan senyuman kita tetap bisa dirasakan walaupun kita menggunakan masker. Saat ini kita juga turut bersyukur dan bersukacita bersama rekan-rekan jemaat kita yang berulang tahun pada minggu ini. Baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Selamat ulang tahun untuk Bapak Renold, Ibu Della Novia, Saudara Nicholas Tan, Bapak Husin, Ibu Natalia Louis, Ibu Liu Suisiu, Bapak Romel, dan Ibu Merlina W. Esa. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin dan memberkati kehidupan Bapak Ibu. Selamat ulang tahun pernikahan untuk Bapak Rio Novianus dan Ibu Ana Mariana, serta Bapak Beni Cahyono dan Ibu Sherniwati. Kiranya Kristus saja yang senantiasa menjadi pusat dari rumah tangga dan keluarga Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Di kesempatan ini juga kita akan menikmati kasih dan sukacita dari Tuhan melalui persembahan pujian
dari Higayon Singers, Bapa Surgawi Memeliharaku. Terus. Shalom, Bapak Ibu Jemaat GKK Banjarmasin. Kami dari Higayon Singer sungguh bersuka cita karena bisa menyanyikan lagu dalam ibadah minggu ini. Kami juga akan mengadakan konser paduan suara dengan lagu utama Gloria Vivaldi yang akan dilaksanakan tanggal 25 November di Hotel Pop. Kiranya Bapak Ibu Jemaat sekalian bisa berhadir dalam konser tersebut. Kami juga akan bawakan lagu yang berjudul Bapa Surgawi Memeliharaku. Kiranya lagu ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Jemaat sekalian. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
Terpujilah Tuhan atas pujian yang begitu indah dipersembahkan oleh Higayon Singers. Mari saat ini kepada Tuhan, Sang Sumber Berkat, Sumber Sukacita, dan yang senantiasa memelihara kita bawa persembahan kita kepadanya. Pada ibadah hari ini, Bapak Ibu bisa memberikan 3 persembahan. Persembahan syukur untuk kas gereja, persembahan untuk pelayanan diakonia, dan persembahan untuk perayaan Natal gereja. Kita bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tercantum atau melalui scan kode QR yang tertera di hadapan Bapak Ibu di bangku di gereja ataupun di layar monitor Bapak Ibu yang beribadah dari YouTube. Atau bagi kita yang hadir di gedung gereja dapat menggunakan amplop yang disediakan dan pada saat ibadah selesai nanti bisa memasukkan amplop tersebut ke kotak persembahan di dekat pintu masuk ruang ibadah. Khusus untuk persembahan Natal, bagi Bapak Ibu yang memberikannya dengan transfer atau scan kode QR, mohon mencantumkan nominal Rp25, menambahkan nominal Rp25 pada jumlah yang Bapak Ibu persembahkan. Firman Tuhan dari 2 Tawarikh 31 ayat 12 berkata, "Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan kudus itu ke sana." Mari dengan sukacita kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, tiap langkahku turut perintahnya, dan bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Mari bersama kita bangkit berdiri, kembali kita nyanyikan, ku bersukacita kerja bagi Rajaku. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ku rela serahkan semua baginya, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami hari lepas hari. Tak pernah Tuhan meninggalkan kami, tak pernah Tuhan melupakan kami. Tuhan selalu menyertai kami dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan sebagai ucapan syukur kami pada saat ini, Tuhan juga memberi kami kesempatan untuk memberi persembahan. Kiranya persembahan ini boleh dikelola dengan baik. Berkatilah diaken yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dikelola dengan bijaksana.
Terima kasih Bapa, kami serahkan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita naikkan doa syafaat kita. Yang pertama, ada 5 poin. Saya mau poin 1 dan 2 itu didoakan oleh kaum pria, yaitu bersyukur atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan jemaat, baik dalam usaha, pekerjaan, juga studi. Tuhan memimpin segala aktivitas serta pelayanan kita. Yang kedua, berdoa bagi jemaat yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan membuka usaha atau yang sedang kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya menolong dan membuka jalan jemaat. 2 pokok doa ini didoakan oleh kaum pria. Poin 3 dan 4 didoakan oleh kaum wanita, yaitu jemaat yang sakit, Saudari Mariska, anak dari Bapak Rasman, Bapak Sitorus, Bapak Muhajantinus, Ibu Liu Kingim, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono, Papa dari Ibu Suryawati, dan Ibu Tiur Simanjutak, Mamah dari Dr. Sabta. Yang keempat, jemaat yang berulang tahun, tanggal 7 sampai 13 November, yaitu ada Bapak Renol, Ibu Della Novia, juga Ibu Natalia Lois, Saudara Nicholas Tan, Bapak Husin, Ibu Liu Sui Siu, Bapak Romel, dan Ibu Merlina W.S.A. Jemaat yang berulang tahun pernikahan, ada Bapak Rio Novianus dan Ibu Anna Maria, juga Bapak Beni Cahyono dan Ibu Serniwati. Poin 3 dan 4 ini didoakan oleh kaum wanita. Dan nanti poin yang kelima kita doakan bersama-sama, yaitu Tuhan kiranya menolong kondisi ekonomi bangsa Indonesia di tengah-tengah pergolakan ekonomi dunia saat ini. Dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita buka suara bersama-sama Bapak Ibu. Bapa, kami sungguh mengingat akan kondisi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi lemah. Kami mengingat Saudara Mariska yang saat ini sedang menjalani pengobatan kemoterapi. Tuhan kiranya terus menolong. Juga kami mengingat Bapak Sitorus, Bapak Muhajantinus, Ibu Kuingim, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono, juga Ibu Tiur Simanjutak yang saat ini juga dalam masa-masa pengobatan. Kiranya Tuhan Kau terus beranugerah kepada mereka melalui makanan, minuman maupun obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan kesehatan mereka. Kami juga menyerahkan akan keluarga yang mendampingi maupun merawat mereka. Tuhan kiranya Engkau terus memberikan mereka kesabaran sehingga bisa merawat keluarga, mendampingi keluarga mereka dengan penuh kasih. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam kondisi lemah ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan mencukupkan apa yang menjadi keperluan di dalam biaya pengobatan ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami juga mengucap syukur atas bertambahnya usia saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang pekan ini. Kiranya Tuhan Kau juga menolong setiap langkah kehidupan mereka, sehingga di dalam aktivitas mereka Tuhan selalu menyertai. Juga mereka yang berulang tahun pernikahan, kiranya hanya Tuhan Yesus saja yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangga jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, baik jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga mengingat kondisi bangsa dan negara kami di tengah-tengah pergolakan ekonomi saat ini. Kami percaya Tuhan juga terus menolong bangsa kami. Berkatilah para pemimpin bangsa ini di dalam mengambil kebijakan-kebijakan, sehingga kebijakan itu tidak memberatkan rakyat, tetapi sungguh-sungguh bisa membangun bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya
Tuhan akan menjawab doa ini sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anak-anak Allah yang telah ditebus dan diselamatkan, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kita akan mendengarkan warta lisan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu ya. Hari ini kita akan mendengarkan beberapa penegasan warta jemaat bagi kita sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu, di bulan Desember akan ada penyerahan anak di dalam ibadah raya di bulan Desember. Bagi Bapak Ibu yang anaknya mungkin ingin diserahkan, boleh mendaftarkan diri. Bapak Ibu boleh mengambil formulir yang ada di meja penerima tamu di depan. Dan boleh dikumpulkan atau diserahkan kepada hamba Tuhan atau di sekretariat beserta fotokopi akte kelahiran dan juga pas foto dari anaknya. Pendaftaran ditutup pada tanggal 30 November 2022. Yang kedua, hari Kamis tanggal 17 November, komunitas Usia Indah akan mengadakan persekutuan di aula gereja pukul 4 sore. Ya, Bapak Ibu yang umurnya sudah memasuki di usia indah, ya boleh bergabung di dalam persekutuan Usia Indah hari Kamis nanti pukul 4 sore di aula di bawah gereja. Yang ketiga, Komisi Suami Istri akan ada persekutuan di hari Jumat tanggal 18 November pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah di aula gereja juga di bawah ya. Dan khusus untuk Kosutri, kalau yang lalu Bapak Ibu mungkin masih bisa mengikuti persekutuan dengan secara online. Nah di bulan ini mungkin, saya nggak tahu seterusnya mungkin ya, tidak akan ada lagi online. Tapi Bapak Ibu diundang bersama-sama hadir di dalam persekutuan Kosutri secara onsite di gereja. Pukul 19.30 hari Jumat tanggal 18 November. Yang keempat, Komisi Wanita juga akan ada persekutuan di tanggal 24 November di minggu depan, Kamis minggu yang akan datang. Jam 4 sore dengan tema acaranya adalah Lomba Kreasi Kentang. Jadi ibu-ibu diharapkan boleh bersama-sama juga bergabung di dalam persekutuan Komisi Wanita. Khususnya di akhir bulan ini akan kita bersama-sama lomba mengkreasikan kentang. Ya. Warta yang terakhir, Bapak Ibu mohon dukungan, doa, dan partisipasi untuk pembangunan rumah singgah di Batu Licin yang saat ini kita puji Tuhan ya, proses pembangunan boleh berjalan dengan baik, sampai tahap ini boleh hasilnya cukup baik gitu ya. Kita tetap terus berdoa dan mendukung bahwa pembangunan ini boleh terselesaikan juga dengan baik. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin ambil bagian di dalam partisipasi khususnya secara dana, di belakang, di meja belakang, di depan kotak persembahan itu ada amplop untuk rumah singgah. Bapak Ibu boleh mengambil amplop itu dan menggumulkannya, ingin memberi berapa. Bagi Bapak Ibu yang kesulitan, saya nggak bisa cantau kalau besar-besar, tapi saya ingin janji iman, boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu di situ boleh tulis, saya mau kasih berapa, setiap minggu atau setiap bulan saya mau berikan berapa. Dan khususnya Bapak Ibu juga, kami juga mohon dukungan doa untuk semua yang ambil bagian di dalam pelayanan di rumah singgah. Contoh Ishak yang ada di sana juga kita tetap terus dukung dalam doa. Penegasan warta hari ini sampai di sini dan akan dilanjutkan dengan panitia Natal. Dan memperluas
Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya